Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umura auladana wa sahil umura jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk bangun lebih awal guna memulai hari kita dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena dibangunkan oleh Allah setelah ditidurkan, yang kemudian ruh kita bertemu dengan ruh-ruh lain yang berada di alam ruh. Semoga setiap kesehatan yang Allah berikan kepada kita, setiap waktu luang yang Allah berikan kepada kita, mampu kita ubah nikmat ini menjadi sebuah ketaatan di jalannya, sehingga semakin hari yang kita lalui, kita semakin menjadi seorang hamba yang lebih baik, dan tentunya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadi lebih baik. Shalawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada hadis yang keempat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu informasi kepada kita bahwa ketika seorang anak atau jabang bayi itu berada di dalam rahim ibunya, dan ketika usia kandungan ini adalah 120 hari, sekitar 4 bulan, saat itu kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh dan ditetapkan kepada jabang bayi ini 4 hal. 4 hal yang ditetapkan itu adalah yang pertama terkait dengan rezeki. Berapa yang dia dapatkan selama hidup, kemudian takarannya setiap tahun itu berapa, setiap harinya berapa, setiap bulannya berapa. Catatan itu rapi ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya memang rezeki itu tidak mesti berupa materi, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Terkadang rezeki yang Allah berikan yang non materi itu jauh lebih banyak. Karena kalau kita melihat dari kacamata sudut tertentu bahwa rezeki itu adalah apa yang kita miliki di rekening, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang hamba yang bersyukur. Kesehatan yang Allah beri itu rezeki. Jodoh yang Allah pertemukan dengan seorang laki-laki atau wanita yang soleh dan solehah, ini juga rezeki. Kemudian sembuh dari penyakit, ini juga rezeki. Dikaruniai putra atau keturunan, ini rezeki. Maskanun thayyib, tempat tinggal yang baik dan lingkungan yang baik, itu juga rezeki. Teman-teman yang soleh yang ada di sekitar kita, lingkungan baik yang mensupport dan membantu tumbuh kembang iman kita yang berada di tempat tinggal kita, ini juga rezeki. Karena ketika sesuatu yang didapatkan oleh seorang hamba dari Rabb-Nya Jalla Jalaluh kemudian membawa kepada manfaat dunia dan akhirat, maka inilah yang dimaksud dengan lingkup rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Cuman memang non materi. Karena kalau yang kita lihat dari sudut materi saja, kita gak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur jamaah. Dikasih kesehatan sama Allah, bisa dibilang hampir gak pernah sakit. Masuk rumah sakit sampai berhari-hari itu jarang. Kalaupun sakit minumnya Panadol, selesai, sehari 2 hari selesai. Kemudian di rekening uang yang dimiliki tidak banyak. Kemudian dia katakan, ya Allah rezeki saya kok seret banget. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kesehatan ini dirupiahkan, barangkali kita menjadi orang yang paling kaya. Atau kalau kita diberikan oleh Allah pilihan, kita diberi oleh Allah materi yang melimpah, digit nol yang ada di rekening kita itu kalau
gabungin dari ujung masjid sana sampai ke sana itu sampai nggak cukup misalkan. Tapi kita koma di rumah sakit. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, pantangan dari dokter karena kesehatan kita. Apa ini sepadan jamaah dengan apa yang kita dapatkan dari materi itu? Enggak. Duit dikasih banyak, rekening banyak, ATM di mana-mana, ya, tinggal gesek. Tapi kemudian tidak bisa merasakan materi itu. Ya untuk apa? Tapi ada orang yang masya Allah rasa tawakalnya kepada Allah tinggi. Dia nggak mikir besok makan apa, tapi dia bisa ibadah dengan tenang. Kemudian anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Istrinya adalah istri yang patuh dan taat. Kemudian dia bisa murojaah hafalan Quran. Setiap hari bisa iltizam di masjid. Dari mulai subuhnya sampai ketemu isyaknya. Waktunya banyak habis dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka jamaah, ini rezeki dan ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menakar rezeki itu hanya dari materi saja. Ini yang pertama dari pembahasan 4 hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada seorang manusia ketika mereka masih berada di janin ibunya. Kemudian yang kedua adalah ajal. Ini sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Bikat bi ajalihi. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajalnya, menetapkan kematiannya. Allah zat yang maha hidup, mampu dan berkuasa menghidupkan makhluk, melahirkannya, meniupkan ruh, bahkan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam, menciptakan seorang makhluk berjenis kelamin perempuan tanpa seorang ibu, yang kemudian diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang anak manusia tanpa ayah dan tanpa ibu dengan diutus malaikat Jibril, kemudian ditiupkan ruh. Ya, di dalam tafsir disebutkan kepada ibu Maryam malaikat Jibril ini meniupkan ruh di lengannya. Karena nggak mungkin di bagian yang lain, bagian sensitif. Dan jamaah tahu apa yang terjadi? Kemudian atas izin Allah dia berjalan. Saya sendiri juga tidak paham apa yang disampaikan oleh para ulama, tapi kemudian dia berjalan sampai posisi ruh ini kemudian menempati posisi rahim. Kemudian atas izin Allah ibu Maryam pun hamil. Padahal beliau mengatakan lam yamshasni bashar. Anna yakunu li walad. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Apalagi sampai memiliki anak. Sedangkan saya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Disentuh saja belum pernah, apalagi dicium, apalagi terjadi hubungan. Maka Allah berkuasa atas sesuatu. Qala kadzalika qala rabbuki. Ya seperti itulah kata malaikat Jibril yang dikehendaki oleh Rabbmu. Allah berkehendak sesuai dengan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan Allah subhanahu wa ta'ala maui. Dan perbuatan Allah ini semuanya berdasarkan ilmu Allah dan secara adil diterapkan kepada umat manusia. Tidak terkecuali masalah kematian. Bukan berarti mereka yang Allah wafatkan di usia muda Allah enggak adil. Itu kok tua sampai umurnya 90 tahun. Tapi anak saya, kerabat saya kok baru 40, baru 35 sudah diwafatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua sudah ada hitungannya, semua sudah ada ketetapannya. Sesuatu yang tidak bisa terelakkan dari seorang manusia itu adalah kematian. Karena jatah umurnya sudah Allah subhanahu wa ta'ala takar sejak dia berada di alam rahim. Lebih tepatnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Dan tidaklah sesuatu li nafsin yang bernyawa itu an tamuta illa bi idznillah, tidak akan pergi, tidak akan berpulang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjala, sebuah ketetapan yang telah ditentukan. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapapun yang menginginkan pahala kebaikan dunia, balasan dunia, Allah akan berikan segera. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha.
Demikian juga mereka yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepadanya wasana jazis syakirin, kepada orang-orang yang bersyukur Allah akan memberikan balasan yang setimpal di dunia dan juga di akhirat. Allah berfirman di dalam surah yang ketiga Ali Imran ayat 145. Ajal makhluk Allah atau ciptaan Allah itu sudah tercatat, tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Sehingga tidak ada istilah mati sementara, mati suri atau sejenisnya. Hanya ada dua, Pak. Beliau meninggal atau beliau masih hidup. Terkadang pada beberapa orang ya, tanda-tanda vital kehidupannya sudah tidak nampak. Tapi dia masih hidup. Tapi terkadang pada seseorang paginya sehat walafiat, bugar, sampai jam 12 menjelang duhur masih bugar, kemudian 5 menit berikutnya dia sudah terbujur kaku, dia sudah dimandikan jenazahnya oleh orang lain, sudah dipakaikan kafan, karena memang waktunya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sesuatu yang tidak bisa dimundurkan juga sesuatu yang tidak bisa dimajukan. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki batasan umur. Fa idza jaa ajaluhum. Ketika batasan umur ini sudah sampai kepadanya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak mungkin bisa ditunda 1 detik, tidak mungkin dimajukan juga 1 detik. Malaikat pun juga tidak gentar. Ketika orang tersebut memang sudah waktunya meninggal, sehebat apapun jabatannya, sehebat apapun pangkatnya, sebanyak apapun followers dan pengikutnya, malaikat itu tidak pernah gentar untuk mengambil dan menjemput ruh fulan bin fulan yang memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis panjang yang dibawakan oleh seorang sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini berkaitan dengan proses keluarnya ruh dengan jasad. Proses keluarnya ruh dari jasad. Hadis ini menceritakan kepada kita dan menyingkap banyak fakta. Karena perkara ruh, perkara keluarnya jasad, perkara keluarnya ruh dari jasad manusia itu merupakan perkara gaib. Mustahil kita bisa melihat. Dan kita juga tidak bisa bertanya kepada orang yang sudah meninggal. Ketika kita temukan tetangga kita atau kerabat kita meninggal, kemudian kita tanya, gimana Pak prosesnya? Kita mustahil untuk bisa mendapatkan informasi itu, karena orangnya sudah meninggal. Satu-satunya pintu, satu-satunya jalur kita bisa mengetahui, dan ini agar menjadi renungan buat kita, proses keluarnya ruh itu dari jasad lewat as-sadiqul masduq, informasi yang disampaikan oleh orang yang benar dan ucapannya dibenarkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar-benar beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita secara detail bagaimana proses keluarnya ruh ini dari jasad seorang manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Imam Ahmad diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, seorang ulama ahlus sunnah, sebelum orang lain itu mengelilingi dunia, beliau sudah mengelilingi dunia sebanyak 2 kali. Benua Asia, kemudian sebagian Eropa, dan juga benua Afrika di bagian utara itu pernah beliau datangi. Untuk apa? Untuk menimba ilmu dan menimba hadis. Ketika beliau mendengar ada seorang yang mendapatkan satu hadis yang beliau belum pernah dengar, maka beliau akan siap-siap mempersiapkan perjalanan untuk menemui orang ini. Demi ingin mendapatkan hadis itu secara langsung beliau dengar. Dari mulai di Syam, Baitul Maqdis dan sekitarnya, kemudian di wilayah Kufah, Irak, kemudian nyebrang Laut Merah di benua Afrika, kemudian balik lagi ke Asia, kemudian ke Bukhara, dan itu semuanya beliau lakukan jalan kaki. Jalan kaki jamaah. Habis umur beliau untuk menimba ilmu. Makanya setelah sekian lama beliau mengembara, sampai lebih dari 10 tahun, terkumpullah hadis itu di kepala beliau. Waktu itu belum ada teknologi semacam flash disk, hard disk eksternal. Semua hafalan itu ada di kepala. Hard disknya itu di kepala. Dan Abu Zur'ah memberikan kesaksian bahwa Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis
di luar kepala. Itu masih tercampur hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis lemah. Dari 1 juta ini hanya sebagian kecil saja yang kemudian beliau tulis di dalam kitab musnadnya. Salah satunya adalah hadis ini. Ada sekitar 26.000 sekian hadis yang beliau tulis di dalam kitab musnadnya, yaitu musnad Imam Ahmad. Sisanya kemana? Ada di karya-karya beliau yang lainnya. Ada yang memang tidak beliau bukukan, kecuali beliau berikan catatan bahwa ini adalah hadis lemah, ini adalah hadis palsu. Karena jumlah itu masih tercampur. Dan itu jamaah 1 juta itu beliau seperti hafal surah Al-Ikhlas di luar kepala. Sanad dan matan. Nah, hadis ini saya sertakan sanadnya. Ya, matan itu adalah kandungannya atau isi. Sanad itu apa? Mata rantai. Seperti apa mata rantai itu? Haddatsana Abu Muawiyah. Imam Ahmad berkata, telah bercerita kepada kami seorang perawi bernama Abu Muawiyah. Qala Abu Muawiyah mengatakan haddatsana Al-A'mash. Telah bercerita kepada kami Al-A'mash. Al-A'mash adalah seorang ulama tabi'ut tabi'in. Ini julukan, nama aslinya Sulaiman bin Mihran atau bil Mahron. Sulaiman bin Mahron. Seorang yang Allah berikan karunia umur sampai 86 tahun. Ini orang hebat, Al-A'mash ini. Saya berhenti sejenak di Al-A'mash, sedikit memberikan gambaran biografi mengenai beliau. Seorang yang rajin sholat berjamaah. Bapak Ibu tahu jamaah yang semoga dirahmati Allah, berapa tahun beliau tidak pernah tertinggal sholat berjamaah? Beliau tidak pernah tertinggal sholat berjamaah selama 70 tahun. Itu diceritakan oleh murid beliau namanya Waqi' bin Jarrah rahimahullah. Dari mana Ustadz? Apa beliau yang cerita? Orang-orang soleh seperti ini gak pernah mengumbar amalannya jamaah. Dari mana taunya? Ya mereka setiap hari ketemu di masjid kemudian dilihat. Ini orang kok gak pernah putus berjamaah ya. Bahkan lebaran pun setelah sholat id, ada duhur, beliau tetap datang. Sholat berjamaah. Ya sama kayak jamaah yang ada di Masjid Kuba ini. Wah, Pak Fulan itu hampir gak pernah putus loh jamaah sebulan ini loh. Bukan cuma sebulan, bukan cuma 2 bulan, bukan cuma setahun, tapi selama 70 tahun. Benar-benar kisah yang menginspirasi. Jangan ditanya mengenai keilmuan beliau. Jangan ditanya mengenai hafalan hadis beliau. Beliaulah Sulaiman bin Mahron, atau nama yang paling populer, yang lebih populer. Nama beliau kan masuk jajaran sanad karena beliau adalah seorang perawi. Namanya adalah Al-A'mash. Itu nama yang paling populer. Nama aslinya justru tenggelam dengan nama kunyahnya. An Minhal. Al-A'mash mendapatkan hadis ini dari Minhal bin Amru. An Zadan. Dari Zadan. Dari Al-Barra' bin Azib. Zadan ini adalah seorang tabi'in, ulama tabi'in, yang beliau mengambil hadis ini secara langsung dari Al-Barra' bin Azib, seorang sahabat Ansor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, barulah kemudian Al-Barra' bercerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama dengan Nabi fi janazatin, mengiringi jenazah min rajulin minal ansor, jenazah dari salah seorang sahabat suku Ansor, Aus dan Khazraj. Ansor itu gabungan dari 2 suku besar. Fantahaina ilal qabr, lalu kemudian kami sampai ke makam. Walamma yalhad, dan pada saat itu makamnya sedang digali oleh beberapa orang. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalasna haulahu, dan kami duduk mengelilingi mengitari beliau. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, saking tenangnya Nabi dan para sahabat pun juga ikut-ikutan tenang duduknya, seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Saking tenangnya itu sampai kalau burung menclok itu apa ya? Hinggap. Itu enggak terbang. Tenang banget. Enggak gerak kanan, enggak gerak kiri, apalagi ngantuk, enggak. Kenapa? Karena Rasulullah diam. Jadi hawa atau apa ya, ruhiyahnya Nabi, rohaninya Nabi itu sampai membawa pada ketenangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hawa kesolehan itu betul-betul bisa dirasakan oleh para sahabat. Sehingga apa? Sehingga para sahabat kemudian
Fi yadihi 'udun, di tangannya, ini Kak. Sana. Fi yadihi 'udun, di tangan beliau itu ada ranting, semacam ranting yankuthu fil ardi, beliau gerak-gerakkan. Jadi hanya tangannya saja. Selebihnya beliau terdiam dan beliau tenang. Farafa'a ra'sahu. Tiba kemudian beliau mengangkat kepalanya, faqala, beliau bersabda, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Diulang sampai 2 kali, diulang sampai 3 kali oleh Nabi. Sesuatu yang beliau berikan penekanan, karena orang yang terdiam tiba-tiba kemudian berbicara sesuatu, menunjukkan ada atensi yang harus diperhatikan pada ucapan yang baru dia dengarkan setelah orang itu terdiam. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Thumma qala, kemudian beliau bersabda, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fin qita'in minad dunya, apabila dia sudah berada di penghujung usia, usianya sudah hampir habis, wa iqbalin minal akhirah, dia mempersiapkan diri atau dia ruhnya ini sudah bersiap-siap untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang tahu kapan itu pastinya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh, akan turun dari langit kepada orang ini malaikatun, beberapa orang malaikat dengan wajah putih berseri. Ini bukan saya yang merekayasa lafadznya. Nabi menggunakan lafadz malaikatun. Malaikatun itu jamak, Pak. Dari bentuk mufrad tunggal malakun. Malakun 1 malaikat, malakani 2 malaikat, malaikatun jumlahnya lebih dari 3. Jadi yang datang kemudian menjemput ruh ini malaikat yang jumlahnya lebih dari 3. Satu fakta yang mustahil kita tahu kecuali lewat hadis ini. Hadis ini sudah ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Beliau menyatakan derajat hadis ini sahih, walaupun tidak di dalam Sahihul Bukhari. Tapi selain Imam Ahmad ada perawi yang lain, ya, bernama Imam Abu Daud yang juga meriwayatkan hadis ini. Nanti di akhir ada tahqiqnya, ada takhrijnya. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah mereka itu seperti matahari yang bersinar. Saking terangnya, saking padangnya untuk menyambut ruh seorang mukmin atau seorang muslim yang baik. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga. Kalau kayak gitu berarti nggak usah kita beliin kain kafan, Ustaz. Enggak, ini yang dikafani ruhnya, Pak. Tugas kita mengkafani jasadnya. Wa hanutun min hanutil jannah, malaikat ini membawa wangian yang juga wangian ini dibawa dari surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar, hingga dia duduk di dekat orang ini sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam, baru setelah itu sang eksekutor datang. Malaikat maut datang. Jadi malaikat maut ini tidak seorang diri mengambil ruhnya. Ustaz, kalau dalam satu waktu yang meninggal itu banyak, gimana Ustaz? Kayak semacam musibah. Itu kan pikiran kita, Pak. Kalau pikiran kita mengatakan susah dong Ustaz, kalau beliau loncat sana loncat sini ngambil. Itu kan cara berpikir kita sebagai manusia yang ilmunya terbatas. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Apa kita dulu pernah mengira ketika listrik itu ditemukan, Pak? Kalau terjadi mati listrik, apa PLN itu datang ke rumah-rumah? Ayo Pak Haji matiin satu-satu didatengin? Kan enggak. Tinggal yang ada di sana, ini gardunya gardu mana? Misalkan gardu Cipondoh itu mana? Ya udah, ceklek, mati semua. Satu klaster, satu perumahan, Taman Royal 2, mati semua listriknya. Mudah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas itu semua. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian malaikat maut itu datang, hatta yajlisu inda ra'sihi, posisi beliau ada di bagian kepala. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, ukhruji, kalimatnya kalimat yang bagus sekali, keluarlah, ila maghfiratin minallah, untuk menuju ampunan Allah, waridwanin, dan juga keridhaannya. Maka ruh ini fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu fis saqa, maka ruh ini keluar
sebagaimana menetesnya air embun yang ada di dedaunan, cepat begitu. Tapi secepat-cepatnya ruh itu keluar, proses sakaratul maut itu adalah proses yang berat dan sakit. Karena sampai Rasulullah itu berdoa kepada Allah, innalil mauti lasakarat. Ya. Ketika beliau akan wafat, akan meninggal dunia, beliau bersabda, sesungguhnya kematian itu benar-benar memiliki detik-detik berpisahnya ruh. Allahumma hawwin fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan proses sakaratul mautku. Itu Nabi diberikan Quran, menutup risalah kekasih Allah. Beliau pun masih berdoa, sesungguhnya setiap kematian itu memiliki proses berpisahnya ruh. Dan beliau berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dan diringankan ruh ini keluar. Dalam kisah Israiliyat, ketika Nabi Idris alaihissalam ditunjukkan oleh Allah kematian, saya sampaikan ini kisah Israiliyat Pak ya. Saya tidak tahu apakah kisah ini sahih atau tidak, tapi kisah ini adalah kisah Israiliyat. Ketika itu beliau ya ditampakkan oleh Allah sakaratul maut itu seberapa sakitnya, beliau berteriak kencang sampai kemudian beliau dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau menceritakan itu seperti 1000 pedang yang ditarik berbarengan yang menancap di tubuh orang. 1000 pisau, setiap sudut tubuh kita itu ada pisau, kemudian ditariknya berbarengan. Seberat dan sesakit itulah sakaratul maut. Padahal ini malaikatnya sudah pelan banget ngomongnya, halus. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu, ayo balik menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya itu keluar seperti tetesan embun yang kalau kita lihat di pagi hari. Kalau ini kan musim kemarau ya. Kalau kita lihat di daerah pegunungan, di daerah puncak, kita akan temukan daun-daun itu banyak embunnya, kemudian embun itu netes begitu. Itu pun sudah dalam keadaan yang paling mudah, tetap sakit itu dirasakan. Fayakhudhuha. Siapa yang mengambil ruhnya, maka kemudian malaikat maut ini mengambil ruhnya. Fa idza akhadhaha. Ketika ruh ini sudah diambil oleh malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfatan. Beliau tidak membiarkan sampai sekejap mata pun berlalu hingga ruh ini diberikan kepada malaikat yang sudah datang lebih dulu, yang jumlahnya lebih dari 3 tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian ruh ini dikafani oleh malaikat yang lebih dulu datang, yang jumlahnya lebih dari 3. Ustaz kok mentakwil? Saya enggak mentakwil Pak. Ini hadisnya seperti ini, saya baca apa adanya. Nah, kita yang sudah pernah belajar bahasa Arab pasti tahu kata bentuk tunggal, bentuk jamak, dan juga bentuk musanna. Ketika Allah menyebut iblis dengan bentuk tunggal, aba wastakbaro, maka iblis itu cuma satu, jangan ditakwil. Ditakwil itu apa? Artinya dia belokkan dari makna aslinya. Iblis itu cuma satu, nggak ada iblis perempuan. Iblis itu cuma satu, dan kita nggak pernah tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, karena Quran nggak pernah menyebut. Iblis itu satu, jamaknya abalis. Dan ketika Allah menyebutnya di dalam Al-Kahfi ayat 50, aba wastakbaro, lagi-lagi menggunakan bentuk mufrad. Tapi kemudian Allah mentakdirkan iblis ini bisa punya keturunan. Kenapa? Ayat tadi Al-Kahfi 50, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan bala keturunannya? Loh, berarti dia punya keturunan. Karena Quran menyebut dia punya keturunan. Seperti apa Ustaz beranaknya? Mbuh wallahu a'lam bishawab, kita enggak tahu. Kalau manusia bisa diketahui lewat kehamilan. Jadi ini adalah terkait dengan bahasa, terkait dengan penggunaan kalimat Nabi dan penggunaan kalimat yang ada di Quran. Tidak boleh ditakwil, karena memang bahasa hadisnya menyatakan malaikat yang datang lebih dulu itu lebih dari 3. Kemudian ruh ini diberikan kepada malaikat yang sudah membawa kafan, wa yakhruju minha ka'atyabi, maka keluarlah dari ruh ini bau wangi yang luar biasa wanginya. Belum pernah ada dan belum pernah didapatkan di muka bumi bau yang lebih wangi daripada bau ruhnya seorang muslim yang Allah wafatkan dalam keadaan baik. Qala, Nabi kemudian melanjutkan sabdanya,
fayas'aduna biha. Lalu kemudian ruh ini dibawa oleh malaikat tadi naik ke atas langit, falayamurruna yakni biha. Maka ketika mereka melewati pintu demi pintu langit dengan membawa ruh ini, ala mala'in minal malaikah illa qalu. Dia lewati setiap malaikat dari pintu-pintu langit yang ada, karena di langit itu berjejer ribuan mungkin jutaan malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah. Qalu, malaikat yang dilewati ini berarti di luar malaikat yang membawa, selain malaikat yang membawa ruh tadi. Qalu, malaikat ini serempak bertanya, ma hadzal rihut thayyib. Ini bau wangi apa ya? Fayaquluna fulan bin fulan. Maka malaikat yang membawa ruh tadi mengatakan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi, dengan nama terbaiknya yang disebut, allati kanu yusammunahu fid dunya, yang dulu di dunia mereka dipanggil dengan nama tersebut. Jamaah, hadis ini sinkron dengan hadis lain, hadis Bukhari dan Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat lisan nabinya, idza ahabballahu abdan. Nabi SAW bersabda, jika Allah itu cinta kepada seorang hamba, nada Jibril. Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Aku mencintai dia. Fulan ini adalah orang yang dicintai oleh Allah karena ibadahnya, karena ketaatannya, karena sedekahnya, karena khidmatnya untuk umat, karena kebaikan yang sudah dia kumpulkan. Fa'ahibbahu, hai Jibril. Maka cintailah dia, fayuhibbuhu, karena Allah sudah mencintai, maka malaikat Jibril juga ikut mencintainya. Tsumma yunadi ilas sama. Kemudian malaikat Jibril naik ke atas langit yang paling tinggi, diumumkan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan bin fulan, aku pun mencintainya, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sejak saat itulah seorang muslim itu sudah dikenal oleh penduduk langit dari kebaikan yang dia kumpulkan. Maka ketika ruhnya diangkat ke atas langit, para malaikat sudah tidak asing, karena nama ini sudah sering disebut oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan juga malaikat Jibril. Hatta yantahu biha ilas sama'id dunya, sampai di penghujung langit dunia dibawa ruh ini. Fayastaftihuna lahu. Apakah cuman sampai di langit dunia? Ternyata tidak. Ruh ini kemudian dilewatkan dari pintu-pintu langit. Ada 7 pintunya, pintu yang sama yang pernah dilewati Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke atas langit. Fayastaftihuna lahu. Kemudian beberapa malaikat yang membawa ruh ini minta dibukakan. Fayuftahu lahum. Maka kemudian dibuka untuk mereka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka informasi mengenai ruh ini langsung tersebar dari pintu-pintu langit yang ada, hatta yantahi biha ila sama'is sabi'ah, sampai ruh ini dibawa ke langit yang ke-7. Ketika Rasulullah dimi'rajkan ke atas langit, beliau pun dengan izin Allah bertemu dengan ruhnya para anbiya. Dan seperti inilah prosesnya. Cuman proses ini berjalan sangat cepat jamaah, sangat cepat sekali. Dan kita nggak pernah tahu kalau Rasulullah kalau beliau tidak bersabda dan menyampaikan sedetail ini. Maka kemudian beliau melanjutkan, fayaqulullah azza wa jal. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fil illiyin. Tulislah catatan kebaikan hambaku itu fil illiyin, di tempat tinggi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Catatan kebaikan ini disaksikan oleh para malaikat dan mereka terkagum-kagum dengan rapot baik yang dikumpulkan kebaikannya oleh hamba tersebut. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa a'iduhu ilal ardi. Kembalikan ruh ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena darinya lah aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum. Kemudian ruh ini juga dikembalikan kepada mereka, jasadnya di bumi. Wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah atau dari tanah lah mereka nanti akan dibangkitkan untuk yang kedua kalinya. Kemudian hadis ini masih panjang jamaah. Ini 2 lembar, hampir 3 lembar hadis ini.
Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka kemudian ruhnya setelah dibawa naik ke atas langit kemudian dikenali oleh malaikat-malaikat penjaga langit, maka ruhnya kemudian dikembalikan ke jasadnya yang saat itu jasadnya sudah dikuburkan oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh teman-temannya, dan saat ini jasad itu di alam barzah dipersatukan lagi dengan ruhnya. Kok sampai sedetail itu Ustadz? Ini Rasulullah yang menyampaikan, bukan saya. Jadi jamaah, nikmat kubur dan siksa kubur itu ruh dan jasad. Loh, kalau kayak gitu berarti hidup lagi dong Ustaz? Nggak bisa jamaah. Apa dikira ini film kartun? Nggak. Karena ketetapan Allah sudah berlaku. Walaupun ruh itu dikembalikan ke jasad, mereka nggak akan bangun lagi. Sampai kapan? Menunggu sampai hari kiamat berada di alam barzah. Maka beruntunglah mereka yang alam barzahnya diterangi oleh cahaya. Setiap pagi dan petang ditampakkan oleh Allah tempat duduknya dari surga. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya lagi. Fayatihi malakani. Kemudian orang ini didatangi oleh dua orang malaikat yang kita kenal namanya Munkar dan Nakir dalam riwayat Israiliyat. Fayaqulani, kemudian dua malaikat ini bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Seorang mukmin yang hari-harinya memang diisi dengan kebaikan, dia betul-betul mengenal Allah. Bukan seorang mukmin atau seorang muslim yang tidak mengenal Rabbnya, tidak pernah sholat, enggak. Dia rajin sholat berjamaah di masjid. Maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menjawab, fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ini bukan sesuatu yang bisa dihafal jamaah, tapi ini adalah akumulasi dari kebaikan kita. Jadi kalau jenengan bawa catatan pun percuma. Nanti kalau ditanya malaikat ini pertanyaan ini, tulis dulu. Nanti kita hafal setiap hari. Dihafal setiap hari di luar kepala, tapi nggak pernah sholat. Tapi nggak pernah kenal Allah lewat syariatnya. Ajaran-ajaran Nabi, perintah-perintah Allah nggak pernah dijalankan. Mustahil dia bisa menjawab pertanyaan ini. Karena sekali lagi ini adalah buah dari akumulasi kebaikan yang dikumpulkan oleh seseorang. Thumma, kemudian malaikat ini melanjutkan, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Maka orang ini akan mengatakan agamaku adalah Islam. Fayaqulani, maka kemudian malaikat tadi mengatakan, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa orang yang diutus? Orang ini yang diutus kepada kalian. Fayaqul, kemudian dia akan mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat ini akan bertanya lagi kepada dia, wa ma ilmuka? Fayaqulu, dari mana kamu mendapatkan informasi ini semua? Fayaqul, dia mengatakan qara'tu kitaballah, aku membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, fa amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman kepadanya dan kemudian aku membenarkannya. Fatih. Kecilin. Fatih. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku beriman kepadanya, aku beriman kepada kitab sucinya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadi fis sama. Ini kan jawaban sepihak, Pak, dari orang yang sedang diinterogasi oleh dua malaikat. Benar dan tidaknya apa yang dia ucapkan, Allah lah yang menentukan. Fayunadi munadin minas sama, maka ada yang berseru dari langit, an sadaqa abdi, sesungguhnya apa yang diucapkan oleh hambaku itu adalah sesuatu yang benar. Bahwa dia mengimani Allah, dia beragama Islam, dia percaya kepada Nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad, dan dia mengimani kitab sucinya yaitu Al-Quran. Fa'afrishuhu minal jannah, maka lapangkanlah kuburannya dan tampakkanlah tempat duduk dia dari surga. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan kepada dirinya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban mil jannah, tampakkan setiap pagi dan sore, dalam riwayat yang lain setiap pagi dan sore, bukakan pintu-pintu surga untuk orang ini di alam barzahnya. Qala fayatihi, maka kemudian Rasulullah melanjutkan,
Jadi orang beriman yang dia meninggal dalam keadaan yang baik, Pak, husnul khotimah, dia akan betah di alam barzah menunggu sampai hari kiamat. Kenapa? Karena setiap hari, setiap pagi dan sore, ini riwayat lain yang saya ambil, kalau riwayat ini tidak menyebutkan. Setiap pagi dan setiap sore itu ditampakkan calon tempat duduknya di surga. Walaupun ada juga yang harus berurusan dengan hukuman. Karena alam barzah itu ada nikmat, ini nikmat, ada lagi adalah azab atau hukuman. Kemudian qala fayatihi min ruhiha, maka kemudian dia didatangi oleh sebuah ruh, baunya wangi, wa yufsahu lahu fi qabrihi, ya, kemudian dilapangkan kuburnya, mudda basarihi, sejauh mata memandang. Ini sayangnya kita terhalang dengan tembok ya. Kalau kita berada di tanah lapang, nggak ada halangan apapun, sejauh mata memandang itu bisa berkilo-kilo. Padahal kalau kita gali liang lahannya itu cuma 2x3 apa 2x1. Tapi itu lapang, Pak. Allah berikan kelapangan untuk kuburnya. Qala wa ya'tihi rajulun. Maka kemudian setelah itu dia didatangi oleh seorang laki-laki, husnul wajhi, wajahnya ganteng, wajahnya tampan, husnul thiyab, pakaiannya bagus dengan bau yang wangi, fayaqul abshir billadzi yasurruka. Maka seorang laki-laki yang mendatangi orang ini mengatakan, bergembiralah, sesungguhnya ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu man anta, siapa kamu? Maka fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi, dia mengatakan ana amalukal khair, saya adalah perbuatan baikmu selama di dunia. Fayaqul, saking senangnya orang ini karena mendapatkan kenikmatan, ini belum kenikmatan surga jamaah, dia mengatakan Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat hari ini juga. Dia minta disegerakan, kita yang pusing. Amalan kita kan belum cukup untuk mendapatkan ini semua. Apa kita yakin, Pak? Kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan terus mendekat. Salah satu bentuk khidmatnya adalah jangan jauh-jauh dari masjid. Karena masjid itu tanda kesolehan seseorang. Dekat dengan masjid itu salah satu tanda keimanan dan tanda kesolehan seseorang. Hatta arji'u ila ahli wa mali, hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Saking senangnya, dia nggak mau lama-lama nunggu hari kiamat. Ay Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat agar kami bisa bertemu dengan keluarga kami dengan kenikmatan dan tempat yang mulia di sisimu. Itu ruhnya seorang muslim. Kemudian hadis ini membahas ruhnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa innal abdal kafir. Adapun kalau dia adalah seorang hamba yang tidak beriman, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika sudah sampai detik-detik penghujung usianya, maka dia turun kepadanya beberapa orang malaikat sudul wujuh, wajahnya hitam legam, dia membawa al-masuhu fayajlisuna munhibul basar. Ya, dia membawa sesuatu yang tidak mengenakkan untuk roh ini. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian malaikat maut itu datang sampai dia duduk di bagian kepala dan dia mengatakan ayyatuhan nafsul khabitha, jiwa yang jelek, jiwa yang jahat, keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fatafruqu fi jasadihi, maka jasadnya kemudian terbelah. Fayantazi'uha, kemudian diambil itu ruh dengan cara yang kasar. Seperti domba yang masih hidup dicabuti kain wulnya atau bulunya, sakit. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha, kemudian ketika ruh ini sudah keluar dengan cara yang kasar dan itu sakit sekali jamaah, fi yadihi, maka kemudian diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan yang berbau amis, berbau bangkai, baunya tidak enak. Belum pernah ada bau yang seperti ini di muka bumi. Maka kemudian ruh ini dibawa naik ke atas langit. Maka tidaklah setiap malaikat yang bertemu di pintu-pintu langit itu, mereka serempak mengatakan, ma hadza ruhul khabith. Ini bau ruhnya siapa kok baunya enggak enak sekali. Fayaqul, kemudian mereka mengatakan fulan bin fulan. Nah, ini sesuai dengan kelanjutan hadis Bukhari Muslim tadi. Kalau tadi orang mukmin yang baik itu ketika Allah cinta, Allah panggil malaikat Jibril. Wa innal abda
idza kana yubghiduhullah. Ada seorang hamba yang ketika Allah itu benci kepada dia, maka kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni ubghidu fulanan. Saya itu benci dengan orang ini. Dia tidak beriman, dia tidak melakukan ketaatan, dosanya lebih banyak. Fa'abghidhu, maka bencilah dia. Fayubghidhu, kemudian malaikat Jibril membencinya. Dan kemudian diumumkan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah itu membenci orang ini, maka seluruh penghuni langit pun juga ikut membencinya. Waliyadzubillah. Karena yusamma biha, maka kemudian dipanggillah dengan nama yang dulu mereka namain dengan nama yang jelek. Hatta yantahi bi ila sama'i dunya, sampai ruh ini dibawa ke ujung langit dunia, dunia ini langit kita. Fayastaftihu lahu, maka dimintakan untuk dibuka pintu-pintu langit, maka tidak dibukakan bagi mereka. Kemudian Nabi membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan pernah dibukakan oleh Allah pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, seperti tidak mungkin dan mustahilnya seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Kecil, untanya gede, mustahil akan bisa masuk ke lubang jarum. Fayaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan hamba ini di tempat yang paling rendah dan paling hina di dunia. Fatutrahuhu torhan, maka ruhnya kemudian dilempar di alam barzah, dikembalikan lagi ke jasadnya. Waman yusyrik billah, kemudian Nabi membaca ayat, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, seolah-olah dia terjatuh dari langit atau dilempar. Fatakhtafuhu thair, yang kemudian ruh ini diambil oleh burung, au tahwi bihi rih, atau ditiup angin, fi makanin sahik, sehingga terlempar jauh. Fadu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya di alam barzah dan didatangi oleh dua malaikat. Pada saat itulah kemudian malaikat ini bertanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Siapa nabimu? Dia tidak tahu. Apa agamamu? Tidak tahu. Maka saat itulah dia dipukul dengan palu yang teriakannya ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua, as-saqalaini, manusia dan jin. Makanya kalau kita membawa hewan, entah itu kuda atau jenisnya, berada di sekitaran pekuburan atau makam orang-orang non-muslim, biasanya mereka berontak, terutama di waktu pagi, karena azab itu ya akan sangat terasa di keheningan. Mereka hewan-hewan ini nggak mau, karena mereka merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh manusia. Sampai seorang ulama itu mengatakan, kalau manusia itu bisa mendengar siksa kubur, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya dunia. Dia nggak tenang. Gimana? Dia mendengar suara-suara siksaan. Karena siksa kubur itu benar-benar ada. Maka Nabi kemudian mengatakan, fayuna di munadin bisama, maka ada penyeru dari langit, an kadzdzaba, dia telah berdusta, hidupnya diisi dengan kedustaan. Fa'afrishu lahu minan nar, maka kemudian lapangkanlah tempat dia dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu-pintu neraka untuk alam barzahnya. Fayatihi min harriha, maka dia mendapatkan panasnya api neraka. Wasammumiha, dan juga baunya dan juga rasa siksaannya. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu, kuburannya disempitkan sampai sesempit mungkin. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu patah, dihimpit. Wa ya'tihi rajulun qabih, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang jelek, baunya enggak enak, dan dia mengatakan, siapa kamu? Aku adalah amal burukmu. Fayaqul ana amalukal khabith, fayaqulu rabbi la taqum sa'ah. Saking takutnya karena sudah merasakan siksaan yang ada di dalam alam kubur, sampai dia mengatakan, ya Rabb, jangan pernah engkau tegakkan hari kiamat. Begini saja kami tersiksa, lalu bagaimana dengan kiamat yang kemudian kekal di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Pak, ini matannya matan Imam Ahmad tadi yang saya sampaikan. Selain Imam Ahmad, Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini, nomor hadis 4700 sekian. Kemudian Imam Al-Hakim, kemudian At-Tayalisi, Al-Ajurri juga meriwayatkan hadis tersebut. Ya, Imam Al-Bani mengatakan derajat hadis ini adalah hadis sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah, azab dan nikmat kubur itu betul-betul hak. Dan ini ya adalah bagian kedua dari sesuatu yang ditetapkan oleh seorang malaikat di alam rahim ibunya.
orang tersebut sudah ditetapkan oleh Allah kapan berpisahnya dengan jasadnya. Banyak hadis yang berkaitan dengan keberadaan azab kubur dan juga nikmatnya. Salah satunya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Aiz rahimahullah. Beliau mengatakan derajat hadisnya itu sampai mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat. Dan setiap tobaqoh sanadnya itu diriwayatkan lebih dari 10 orang perawi. Artinya hadis ini betul-betul hak berkaitan dengan siksa kubur dan juga kenikmatannya. Demikian juga pernyataan 2 malaikat berdasarkan hadis tadi. Maka sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk meyakini ya, sehingga kita bisa menghindari perkara-perkara yang bisa menghantarkan atau menyebabkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, di antara sebab siksa kubur itu adalah yang pertama namimah, suka mengadu domba, yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka. Memang benar yang diceritakan itu sesuatu yang benar. Tapi akhirnya kemudian 2 orang ini selek. Itu kemarin tuh, dia yang baretin mobilmu, misalkan begitu ya. Sampaikan saja ke orangnya, Pak itu mobilnya tetangga jangan dibaret-baret, Bapak tanggung jawab. Atau ada tetangganya boncengan sama ibu-ibu, kemarin istrimu tuh boncengan. Ternyata yang dibonceng sepupunya atau mungkin mahramnya, adiknya kah atau ibunya. Tapi sudah diceritakan dengan bumbu-bumbu yang terlalu banyak. Kemudian tidak menutup diri ketika buang hajat, ya, auratnya terlihat, ghulul, mengambil harta rampasan perang, kemudian dusta, memahami Al-Quran, tidak mengamalkannya, kemudian zina, kemudian riba. Yang ke-8, mayit yang ditangisi keluarganya jika mayit tersebut tidak melarang sebelumnya. Jadi kalau dia itu pernah berwasiat, nanti kalau bapak meninggal semua wajib nangis ya 30 hari. Misalkan begitu. Ya, ini wasiatnya tidak perlu ditunaikan. Karena Nabi SAW melarang. Tidak boleh berwasiat seperti ini. Dan kasihan nanti yang meninggal dunia malah kemudian disiksa oleh Allah. Jadi sampaikan kepada anak istri kita, nanti kalau kita siapa duluan yang berpulang gak usah ditangisi. Kenapa? Sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Insya Allah nanti kita ketemu di akhirat. Insya Allah kita ketemu di surganya Allah. Yang pertama dan yang kedua, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW melewati 2 makam, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ketahuilah bahwa 2 pemilik makam ini sedang disiksa, wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka disiksa itu bukan karena melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, ini hadisnya, faqad yamshi bin namimah, ya. Dulu ketika hidup dia itu suka mengadu domba. Sekarang di sosial media. Akhirnya kemudian satu sosmed atau satu akun dengan akun lain ribut gara-gara ulah dia. Hati-hati yang berprofesi seperti ini. Suka bikin ribut masyarakat, suka bikin ribut umat beragama dibentur-benturkan. Padahal itu sesuatu yang sama-sama toleransi. Ini bukan masalah ibadah, ini masalah muamalah. Kita baik-baik saja dari itu. Muncul orang-orang ini kemudian ribut. Kalau tidak bertaubat kepada Allah dan meminta maaf, siap-siap di alam barzahnya nanti akan disiksa oleh Allah. Walaupun dia seorang muslim, walaupun sudah naik haji berkali-kali jamaah. Karena apa? Nabi secara khusus menyebutnya. Dan ini akan merusak tatanan masyarakat. Coba Pak. Orang saling membenci. Orang saling ngatain sesuatu yang tidak baik kepada saudaranya seiman. Mereka memang tidak saling melihat. Tapi ributnya itu di Facebook. Ributnya itu di Twitter. Kemudian berantemnya itu di Instagram. Jadi ajang tonjok-tonjokan lewat kata-kata. Yang kedua, faqad yamshi bin namimah wa amal akhar fala yastanji min baulihi. Sedangkan yang lainnya adalah ketika dia layastatir, riwayat ini menyebutnya ketika dia pipis dia tidak menjaga diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis tadi Rasulullah menyebut layastatir. Di dalam riwayat Ibnu Asakir riwayatnya layastabri. Sedangkan di dalam riwayat Imam Abu Daud layastanjih. Makna al-istitar adalah membuat penghalang atau penutup. Jadi jangan sampai ketika pipis itu kemudian orang-orang bisa ngelihat.
Kalau ternyata di Uli Noir yang ada di stasiun-stasiun kereta atau tempat-tempat umum di mall, itu kita nggak nyaman karena terlihat auratnya, mending kita tunggu antri kamar mandinya yang ada di dalam. Ya. Dan hati-hati dengan cipratannya. Kemudian layastabri. Maksudnya adalah dia membuat penghalang antara dirinya dan air kencing. Kemudian auratnya juga agar tidak terlihat. Maksudnya orang tersebut tidak menjaga dirinya dari air kencing karena itu sesuai dengan makna yang tersirat di dalam la yastanjih. La yastanzih. Dia tidak menjaga dari cipratannya. Sedangkan riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Al-Mustakhraj beliau mengatakan la yatawaqqa. Dia tidak menjaga dari cipratan air tersebut. Kemudian riwayat yang lain menyebutnya la yastabri. Ya, yastabri itu menjaga agar tidak terjadi cipratan. Ini disebut di dalam Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar. Kemudian wama yu'adzabani fi kabir. Lafaz Nabi ketika beliau mengatakan mereka itu disiksa bukan lantaran karena dosa besar. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan makna ungkapan ini adalah bahwa mereka berdua tidak akan disiksa karena sesuatu yang berat mereka lakukan. Jika mereka berdua benar-benar ingin melakukannya atau membersihkan diri dari air kencing dan tidak mengadu domba yang lainnya. Kalau dia menghindari itu, ini kan sebetulnya sesuatu yang mudah, Pak. Cuman balik lagi kebiasaan. Mulut ini bisa dijaga enggak? Tangan ini bisa dijaga enggak dari ngetik-ngetik yang tidak baik di sosial media? Kan seperti itu. Kalau bisa, insya Allah mereka akan terhindar dari siksa kubur. Jadi memang Islam itu ya bagannya, konstruksinya itu memang mendidik seseorang itu akan menjadi orang yang baik. Bahkan ketika dia disakiti, mendidik dan mentarbiyah akan menjadi muslim yang baik, yang tidak suka ngomongin orang lain. Dia lebih fokus kepada aib dan perbaikan untuk dirinya. Karena semua ini akan dimintain oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda aktsaru adzabil qabri minal baul. Azab kubur itu banyak terjadi disebabkan karena air kencing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya sahih. Kenapa? Cipratannya, Pak. Jadi kencing itu cipratannya hati-hati. Ya. Makanya dianjurkan setelah kita pipis, tangan dibasahi kemudian diusap ke bagian celana atau sarung. Kenapa? Takutnya karena itu kecil sekali nggak kelihatan nyiprat, kemudian buat kita sholat gitu loh. Kalau kita ini kan ini air suci dari keran, kemudian kita usap, hilang insya Allah najisnya. Karena ini sesuatu yang tidak terlihat, makanya Nabi mengulang berkali-kali di warning agar tidak terkena cipratan tersebut. Ini banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan adab kubur dan itu disebabkan karena air kencing. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur timbul karena air kencing. Maka bersucilah kalian dari air kencing tersebut. Jangan dibiasakan pipis kemudian tidak cebok, habis main futsal, habis main bulu tangkis, naudzubillah. Ini takhrijnya ya. Al-Hafidz di dalam kitab Talkhisul Habir beliau mengatakan diriwayatkan oleh Abd Ibnu Humaid dalam musnadnya, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah ketetapan yang kedua dari seorang jabang bayi yang berada di rahimnya. Kita tidak pernah tahu detik atau waktu kematian, yang diperintahkan adalah mempersiapkan. Dan ini berarti nggak selesai, masih ada satu sesi lagi untuk hadis yang keempat. Mudah-mudahan selesai. Jadi setelah itu nanti kita bisa melanjutkan ke hadis-hadis berikutnya seperti itu. Mohon maaf karena memang panjang, karena memang sengaja saya buat panjang, Bapak. Ini hadis luar biasa kandungan isinya. Saya bisa membahas satu pertemuan 2-3 hadis. Tapi masa iya setengah jam 45 menit 1 jam bahas 3 hadis? Ya berarti kan cuma diterjemahkan doang, nggak dijelaskan. Kan begitu, Pak. Padahal kan Bapak ingin tahu, kok katanya hadis itu wahyu, kemudian itu hadis itu menjadi pelita hidup itu di mana letaknya? Ya ini. Tadi saja hadisnya Imam Ahmad saja sepanjang itu saya nggak jelaskan per kata, saya terjemahkan saja. Ditambahin sedikit ya dari riwayat yang pernah kita dapatkan di dalam yang lainnya. Jadi mohon bersabar, insya Allah masih ada satu pertemuan. Justru ini pertemuan yang penting yang terakhir ini, karena ini membahas takdir yang ketiga dan keempat terkait dengan ketetapan Allah berupa orang ini akan menjadi syaqiyun am sa'id, ya, apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia, kemudian amalnya itu seperti apa, agar kita tidak gagal faham dalam memahami takdir. Ini karena hubungannya dengan
takdir, ketetapan Allah. Dan sengaja memang saya buat satu sesi karena saya butuh waktu paling tidak 1 jam untuk mengurai bagian terakhir dari hadis ini. Kalau saya gabung waktunya terlalu sempit, khawatirnya nanti tidak tuntas. Jadi biarkan ini untuk satu sesi berikutnya karena pembahasan ini adalah kunci dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan pada materi yang kami sampaikan tadi. Silakan.